Yoi. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, kita akan mempresentasikan tentang penampilan olahragawan di cuaca ekstrim. Saya Abdul Fadil Al-Farid, NIM 621141903 dan teman saya Rizky Cakra Rizky Akbari 621141904. Pengertian cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah, khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Monggo Mas Cakra. Oke. Cuaca ekstrim saat melakukan olahraga pada olahragawan itu ada di saat cuaca dingin dan panas. Slide selanjutnya Mas Agil. Slide selanjutnya. Perbedaan kondisi penampilan olahragawan akan disesuaikan dengan cuaca yang terjadi pada saat olahraga yang dipilih. Seperti gambar di atas, sangat beda, sangat jauh berbeda perbandingannya. Bahwa dari segi pakaian saja tentu sudah berbeda. Ketika musim dingin, tentu pakaian digunakan itu mungkin yang lebih mengutamakan kehangatan. Saat musim panas, hal ini salah satu adaptasi kita terhadap lingkungan agar tubuh bisa bekerja secara maksimal. Pada musim panas mungkin menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat dan ringan digunakan. Saya kembalikan kepada Mas Agil. Oke, kondisi tubuh ketika musim panas. Ketika cuaca panas, tubuh akan memproduksi keringat yang meningkat. Keringat sendiri banyak mengandung konstituen plasma, tapi dalam kadar yang sangat lebih rendah. Elektrolit terpenting adalah Na dan Cl. Kadar ini sepertiga dari kadar di dalam plasma. Dalam aktivitas fisik termasuk olahraga, tubuh selalu menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan terus segera dikeluarkan dari tubuh melalui cairan tubuh. Akibatnya cairan tubuh dan elektrolit berkurang. Kehilangan cairan tubuh dan elektrolit pada saat berolahraga menyebabkan dehidrasi yang dapat mengganggu penampilan fisik dalam olahraga. Yang kemudian kondisi tubuh ketika musim dingin. Ketika seseorang melakukan aktivitas atau berolahraga dalam suhu lingkungan yang dingin, pada umumnya mereka berlatih pada intensitas tertentu yang akan mempertahankan panas tubuh yang dihasilkan oleh proses metabolisme agar tidak terlalu banyak yang keluar dari tubuh. Oleh karena itu lebih baik jika aktivitas atau latihan tersebut tidak dilakukan di luar ruangan atau di alam terbuka. Monggo Mas Cakra. Oke. Pengaruh suhu. Suhu lingkungan yang dingin tidak secara cepat berpengaruh pada kesehatan. Karena meskipun udara yang dihirup untuk bernafas dingin tidak membuat jantung membeku. Ketika seseorang melakukan olahraga dengan intensitas sedang dan melakukan instalasi udara melalui hidung dari lingkungan dengan suhu yang rendah sampai saat mencapai jantung, suhu udara yang dihirup sudah mengalami perubahan suhu dan menjadi hangat. Oke, fungsi otot dalam suhu lingkungan. Fungsi otot suhu lingkungan yang dingin dapat mengaruhi kinerja otot. Yang pertama itu sel-sel otot menjadi lemah karena terjadi perlambatan laju metabolisme. Yang kedua itu kemampuan pemendekan otot pada vasokonstriksi dan power otot menurun signifikan. Yang ketiga itu kelelahan otot terjadi lebih cepat karena mekanisme kontraksi yang terjadi harus dapat memenuhi dua kebutuhan fisiologis dalam waktu yang bersamaan, yaitu untuk menghasilkan energi dan menampilkan performa latihan yang baik dan pemenuhan kebutuhan energi untuk mempertahankan suhu tubuh. Oke, selanjutnya Mas Cakra. Oke. Cara menjaga penampilan olahraga agar penampilan tetap stabil pada saat berolahraga. Saat berolahraga, tubuh akan merespon apa yang telah kita lakukan. Yang satu itu membutuhkan kaos yang berbahan ringan dan longgar agar keringat mudah menguap. Pakaian juga sebaiknya berwarna cerah agar tidak mudah menyerap panas dari sinar matahari. Mungkin yang nomor satu ini penting buat kita yang sedang melakukan olahraga di siang hari, sore hari, dan pagi hari.
Yang kedua itu minum sebelum dan sesudah olahraga agar kita selalu cukup dan tidak dehidrasi sebelum berolahraga dan selama berolahraga. Ya, sebelum dan melakukan itu baik ya untuk kita melakukan minum air putih atau mungkin sebaiknya kita minum seperti Pocari yang mengandung baik elektrolit. 3. Lakukan latihan interval. Di sini latihan interval itu dilakukan bukan secara terus-menerus ya. Maksudnya ya secara terus-menerus maksudnya bukan dilaksanakan satu hari pagi siang sore, tidak, bertahap. Besok latihan, sekarang latihan, besok latihan, besok lagi mungkin ada jeda istirahat, mungkin latihan lagi, seperti itu. Yang penting setiap hari ada melakukan seperti stretching ringan atau setiap pagi melakukan jogging ringan dan lain-lain. Saya kembalikan kepada Agil. Oke, gangguan dan dampak ketika cuaca ekstrim yang dirasakan oleh olahragawan, yaitu heat stroke atau pingsan panas. Yang kedua itu ada kejang panas. Yang ketiga itu heat exhaustion, itu kelelahan panas. Yang terakhir itu heat stroke, gangguan panas yang menyebabkan kematian. Beberapa dampak ketika cuaca ekstrim yang dirasakan oleh olahragawan ya teman-teman. Oke, kesimpulannya, jadi latihan itu sesuai dengan badan atau fisik kita, tidak perlu dipaksakan. Namun harus teratur dan terukur dalam makan, kondisi fisik, kesehatan, bahkan cuaca. Karena apa? Kebutuhan olahraga itu adalah kebutuhan untuk kesehatan kita. Dan otak dari kesehatan kita itu adalah olahraga. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.